Halo teman-teman, kembali lagi nih. Jadi sekarang kita akan mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Jadi di Cemoro Kandang itu ada event ya, event mengumpulkan sampah yang nanti dapat kupon terus bisa ditukar dengan hadiah. Kemudian di Telaga Kuning, Gunung Lawu nanti juga akan diadakan upacara bendera. Tapi sebelum semua itu, kita perlu melewati hutan Gunung Lawu dari Cemoro Kandang yang masih tertutup rapat. Kemudian jalanan yang sangat panjang dan bebatuan juga di area dekat puncaknya. Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang jam 10.56. Jadi sekarang kita ada di base camp Cemoro Kandang. Jadi saya di sini sendirian ya. Jadi tadi sempat mencari barengan dan akhirnya menemukan barengan setelah sekian menit menunggu gitulah. Sampai berapa orang? Saya satu orang. Satu orang. Iya. Sendiri aja. Iya. Camp. Terima kasih ya Mas sudah diizinkan untuk gabung. Makasih Sama Mas. pendaki Mas harus saling menolong. Betul banget. Yes. Sekarang tanggal 16 ya. Jadi saya naik ke Gunung Lawu. Itu super padat. Tadi katanya saya parkir di Cemoro Sewu itu rame banget sampai di luaran nih. Dan di Cemoro Kandang pun juga rame nih teman-teman. Parkirannya full dari atas sampai bawah. Yes, kita lihat nanti ya di puncak kayak gimana keseruannya ya. Besok Iya, gabung aja Mas. ya. Mas ya. Besok Oke, siap. Turun sampahnya jangan dibuka, jangan berceceran, nanti ditukar sampai sama kupon. Oh, bisa ditukar loh Mas. Wah, mantap. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah jalan nih. Jadi di Cemoro Kandang ini ada event ya. Eventnya nanti kita akan upacara di atas di Telaga Kuning. Kemudian setelah acara kita nanti waktu turun itu perlu membawa sampah. Kemudian sampahnya nanti bisa ditukar dengan kupon. Nah kuponnya itu nanti bisa dapat hadiah gitulah. Jadi kita tadi waktu masuk ke Cemoro Kandang itu untuk bayar registrasinya 20.000, kemudian parkir satu motor itu 10.000, jadi total 30.000. Murah banget kan teman-teman. Jadi sebenarnya mendaki itu mudah. Yes. Mahal itu alatnya gitu sih. Ada orang juga. Puncak ke arah sana. Oke, jadi saya mendaki sekarang tuh banyak banget ya. Tadi itu ada anak-anak juga tuh, dia wisata. Tapi dia jalan-jalan di sekitaran area Lawu bawah sini, di area dekat base camp. Kemudian di depannya Cemoro Kandang itu kan memang tempat wisata itu ya. Ada banyak sekali makanan-makanan di situ, kayak warung-warung. Jadi wajar lah kalau di sekitaran sini rame, entah dari yang wisata sama yang mendaki juga. Oke teman-teman, jadi istirahat dulu nih. Kita masih perjalanan ke pos 1. Kemudian tadi di bawah itu ada pelang ya. Di situ tulisannya itu Studio Alam dan Kawah Candra di Muko. Jadi Kawah Candra di Muko itu ada di atasnya pos 2. Ada di ketinggian 2.500-an mdpl. Oke, kita udah sampai di pos 1 nih, Cemoro Kandang. Jadi tadi di bawah pos 1 sedikit itu ada pintu masuk untuk kita jalan nanti di semacam sungai itu. Terus nanti ke arah Kawah Candra di Muko. Terserah nih mau lewat mana. Tapi biasanya orang-orang tujuan nih ke kawah, mereka bakalan lewat bawah tadi. Kemudian nanti jalur itu metal ke sana. Ke sini ya arahnya. Kemudian di sini tadi ada warung. Warungnya buka ya di hari Sabtu. Kemudian ada pendaki juga tadi, beberapa orang sedang istirahat. Dan ya, saya juga mau istirahat nih. Kemudian makan bakpo dulu lah. Mantap. Oke, ini lanjut lagi. Sekarang jam berapa nih? 12.38. Langsung masih pada jalan juga nih. Jadi langsung rame-rame nih ya Mas. Rame-rame. Mantap.
dari pos 1 ke pos 2 itu jalanannya udah mulai banyak pohon-pohon kecil nih. Kemudian ya di sini teduh banget ya. Jadi benar-benar enak hawanya gitu. Tapi kalau malam ini bakalan super dingin sih. Kemudian khas di Cemoro Kandang juga. Cemoro Kandang kan dia jalannya zigzag ya. Jadi dia jauh sampai puncaknya itu jauh. Jadi di sini banyak sekali jalan untuk motong, tapi jalan yang untuk motong nanti bakalan lebih nanjak. Medis relawan SAR-nya Lawan sare luar biasa. dari MBMC Karanganyar. MBMC Karanganyar. Jadi Bapak ini nanti saya jaga di pos 2 nih, Pak. Dua. Untuk tim medisnya. Ya, tim medis, obat-obatnya, terus semua yang buat pendakian juga keluhan juga Oh, bisa mantap. diantisipasi. Ya, Yang keseleo yang apapun Ya. ada penanganan khusus. Pak Ar, tim medis ya ternyata. Mantap. Tim medis gitu. Iya, medis. Luar biasa. Siap-siap besok besok bakalan padat nih nggih. Iya, rame biasanya tuh Ya. 17-an rame. Kemarin kayak pasar malam tuh 17. Serius? Iya, malam. Waduh. Biasanya penuh. Oke teman-teman, jadi sekarang masih ada banyak waktu ya. Masih kurang lebih jam 2 nih. Jadi mau gas saja nanti sampai di atas entah di pos berapa. Kalau udah malam baru gelar tenda. Istirahat lagi nih teman-teman. Tadi di bawah itu lagi makan gula Jawa kan. Terus ada tim relawan mendatangi saya gitu ya. Kemudian tanya-tanya dan saya juga tanya-tanya. Ya ternyata mereka memang ditugaskan untuk dijaga di pos 2 untuk tim medis itu. Jadi kalau ada apa-apa gitu nanti bisa ditangani dengan cepat gitu ya. Soalnya ini kan nanti besok tanggal 17, kemudian diprediksi ini nanti malam, nanti sore malam ini bakalan lebih banyak lagi saya naik. Soalnya besok kan ada acara ya, upacara bendera. Kemudian ada event juga ini ternyata sekarang mengumpulkan sampah, kemudian dibawa ke bawah nanti bisa ditukarkan poin. Nanti bisa ditukar dengan hadiah habis itu. Keren sih. Lanjut jalan lagi nih teman-teman. Jadi karakteristik dari Cemoro Kandang itu jalanannya landai. Tapi tetap ngos-ngosan nih. Karena kalau mendaki sendiri kan semuanya di tas nih ya. Ada sleeping bag segede galon, ada tenda segede galon juga ya, tapi untung beratnya enggak seperti galon cek full isi air ya. Oke, kita masih perjalanan ke pos 3 nih. Kita nanti sebentar lagi akan sampai di pos Bayangan. Tapi sebelum itu teman-teman, jadi di sini ada banyak ini apa? Kawat gede, kemudian ada palang gini. Soalnya di bagian samping sini udah jurang. Jadi ditemukan beberapa kayak gini. Tapi udah rusak nih sebagian. Kayak gini, tapi masih berfungsi nih. Setidaknya untuk pemberitahuan itu loh kalau hati-hati di sini jurang nih. Jadi perlu lebih fokus gitu lah. Pos Bayangan. Oke, kita udah sampai nih di pos Bayangan. Jadi mulai dari sini mending kita motong jalan sih, kalau nggak gitu jalannya zigzag nanti. Ini salah satu tempat untuk motong ya. Baru saya kan jalannya ke sana tuh. Tapi kalau ke sana bakalan sampai maghrib nanti sampainya. Jadi mending motong terus sampai nanti di pos 3. Yes. Ini semacam shortcut itu ya. Jadi kalau di Cemoro Kandang itu jalannya kan zigzag ya. Di sini sebenarnya banyak jalan rahasianya ya. Jadi tadi contohnya ini shortcutnya.
Kalau misalnya nggak pakai shortcut, nanti lewati belakang situ. Tadi saya depan-depan kan tak selipin kan. Langsung di sini sempat istirahat bentar tadi. Baru mereka datang. Jadi ya, saya penting tipsnya itu pakai sarung tangan ya. Jadi bisa ngerayap di ranting-ranting nanti kalau lewat shortcut. Soalnya jalanannya tuh nanjak banget. Yes. Jadi di sini ada persimpangan pintasan lagi ya. Ini pintasannya itu cukup pendek, jadi lewat jalur reguler tidak masalah itu sih. Jadi kalau kamu pengen nerobos itu perlu bawa navigasi ya. Nanti khawatirnya kesasar. Jadi di sini ada contoh jalan pintas, tapi udah tidak bisa dipakai lagi nih. Udah ketutupan semak-semak sampai atas. Pohon-pohonnya pada tumbang gitulah. Tapi sini kelihatannya bisa deh. Yes. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut perjalanan ke pos 4. Di pos 3 tempat campnya itu kecil ya. Kemudian kelihatannya kurang nyaman. Tapi di situ ada warung. Oke teman-teman, jadi di sini ada sumber air. Sumber airnya itu ada di atas pos 3. Tapi sayang sekali sumber airnya itu keruh ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan untuk minum. Untuk cuci-cuci pun nggak bisa karena malah kotor nanti. Di situ ada gayungnya. Kemudian ada semacam bunga-bunga dan dupa loh. Jadi memang pesona dari Gunung Lawu ya. Penuh dengan hal-hal sakral kayak gitulah. Jadi orang-orang kesini untuk berziarah, memberikan bunga dan dupa untuk persembahan gitulah. Masih perjalanan teman-teman ke pos 4. Ini tadi selama perjalanan ada beberapa pintasan, tapi saya milih lewat jalur landainya aja. Soalnya udah lowbat nih, badan ini perlu di top up Indomie nih sama Energen. Jadi barusan saya coba untuk motong jalan ya. Jalan ini kan lewat bawah sini tadi, saya motong, harusnya tuh lewat belakang saya sana. Ternyata lumayan ngos-ngosan ya kalau udah udah beberapa jam itu. Jadi mungkin kalau udah di pos 3 ke atas, lewat jalur landai aja lah. Kecuali kalau memang strong itu ya, bisa terabas, bakalan lebih cepat. Jadi di sini ada bunga Edelweiss nih. Tapi dia kurang sempurna nih mekarnya. Dia tumbuhnya itu di ketinggian 2000 mdpl ke atas. Dan dia sekalinya berbunga. Bunganya ini awet itu ya, walaupun udah dipetik. Jadi sering disebut sebagai bunga abadi. Oke teman-teman, jadi sekarang udah maghrib lebih ya, ini jam 6-an. Jadi sekarang kita perlu menggunakan headlamp. Dan view di depan saya tuh langitnya benar-benar luar biasa. Awannya itu benar-benar dramatik banget. Awan mendung, tebel banget, super tebel lah. Terus matahari udah terbenam tapi masih ada cahayanya, biasannya itu ya. Luar biasa. Di atas ini cerah. Bintang-bintang kelihatan kecil-kecil. Nanti malam bakalan lebih banyak lagi nih. Mantap lah. Abi, usianya berapa Abi? Usia 9 tahun. Udah berani sampai sini malam-malam loh. Mantap Abi. Sama siapa? sama Om Sugeng. Om Sugeng. Oh, masih di belakang ya?
Jadi saya mencoba mencari camp area di luar pos 4 ya. Soalnya pos 4 udah cukup rame. Oh, ini bisa enggak ini? Terlalu kecil lah ini. Bagian sini ternyata tembok loh. Nih. Tembok dari batu. Tapi kurang rata. Oke. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau ke Telaga Kuning nih, karena sekarang di sana itu bakalan ada upacara. Jadi kita mau ikut upacaranya, dan seperti ini adalah kondisi Cokro Suryo Pos 4 ya. Saya camp banyak banget di sini. Set ya. Jadi ini tadi tidak ketangkep kamera sih. Ada beberapa kelompok, ada 2 kelompok. Mereka balik lagi ke sana nih. Jadi kelihatannya mereka nggak jadi muncak. Tadi kelompok pertama tuh tak tanya emang tidak kuat itu ya. Jadi emang kalau memang tidak kuat itu mending ya sudah, tidak perlu terlalu dipaksakan kayak gitu. Soalnya kita tidak tahu kondisi orang lain kayak gimana gitu. Di situ tuh ada 2 persimpangan ya. Yang pertama sini, kemudian satunya itu sini, terus ke sana. Ini kayaknya menuju ke warung Mbok Yum dulu. Lalu kanan sini sama-sama ada tanda. Ini langsung menuju ke puncak Hargodumilah. Jadi di persimpangan tadi nggak ada tulisan ke atas langsung puncak ya, tapi cuma ada tanda seperti kertas kayak gini aja. Jadi depan itu adalah Telaga Kuning tuh teman-teman. Mereka udah bersiap-siap untuk upacara di depan sana. Jadi kalau mau mengakses ke Telaga Kuning itu kita perlu ke puncak dulu ya, baru turun. Oke teman-teman, jadi belakang saya ini adalah spot foto, namanya adalah Gigerboyo. Jadi cukup ramai ya di belakang sana. Nanti kalau puncak itu ada di depan, puncak Hargodumilah. Terus kita nanti akan turun ke Telaga Kuning. Masih. Oke. Halo, Mas. Ketemu kita di sini mana Weh, istrinya? pada bolang. Solo nih lagian. Solo. Iya. Wes, Cemoro Kandang. Buset. kok bisa kita ketemu di sini ya? Kita kan janjian mau ke sini. Ya. Tapi nggak pernah ketemu. Buset, ketemu Mas Fadi Bolang. Buset, legend nih. Seneng aku bisa ketemu. Oke, nanti Iya. kita ngobrol-ngobrol habis pacar tuh. Ikut, mau ke situ. Siap.
Jadi di atas sana itu adalah puncak Gunung Lawu, Hargodumilah. Itu banyak tuh cek baru mulai turun tuh. Terus di bagian sana itu puncak Gegerboyo, itu spot foto ada di sana tuh. Ada bendera nih. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bersama Farid nih. Jadi banyak sudah kenal sama Farid ini mesti nih. Padi Bolang ya channel. Jadi aku ada pertanyaan sih sama Mas Farid ini. Kan YouTube-nya sebenarnya potensinya gede tuh, penontonnya kan juga banyak. Kok kenapa nggak di update lagi tuh gunung-gunung itu? Karena saya ini kurang apa ya, kurang srek ngevlog. Oh. Terlalu ini apa ya, lebih seneng ke edukasi mungkin. Oh iya, berarti fokusnya edukasi. Kayak di sini kan Mas Farid itu ternyata ya jadi timnya di sini juga untuk tadi ngantar tamu, kemudian dokumentasi upacara ini juga tadi ya Mas. Wilis ini kita persiapan Wilis. Persiapan Wilis. Persiapan Wilis. Loh, kemarin katanya udah Wilis. Ya persiapan Lagi? jalur baru nanti. Oh jalur baru. Nanti rencana nanti bulan ini kita mau pendakian bersama. Oh iya. Pendakian bareng sama beberapa influencer buat memperkenalkan jalur Wilis sama puncak Wilis. Tunggu aja nanti influencer adalah teman-teman YouTuber, bukan saya. Terus apa Instagram itu tungguin aja nanti Wilis. Base camp via Kandangan.